Halo, selamat pagi rekan-rekan. Ketemu lagi dengan Aris ya. Gimana kabarnya untuk hari ini? Tentu luar biasa ya. Nah, dengan kondisi pandemi saat ini, tentu kita sebagai sales ya harus mempunyai terobosan-terobosan baru dalam menciptakan peluang ya agar bisa menunjang penjualan kita rekan-rekan. Nah, di mana untuk kali ini saya juga akan berbagi ya tentang tips memaksimalkan IG ya, di mana kita akan memaksimalkan IG Ads untuk menambah volume penjualan kita semua ya. Jadi jangan sampai kita hanya menggunakan metode-metode konvensional, metode lama. Tentu dengan kondisi pandemi saat ini kita harus tetap menggunakan protokol kesehatan ya, dengan social distancing dan sebagainya, maka perlu sesuatu hal yang baru ya. Oke, kita langsung saja ke video bagaimana untuk memaksimalkan IG Ads-nya. Semoga dapat membantu rekan-rekan semua. Oke, kita langsung masuk ya untuk cara bagaimana iklan lewat IG-nya. Nah, untuk kita beriklan lewat IG ini, kita memerlukan dua akun ya. Yang pertama memang IG-nya sendiri, yang kedua adalah pengelola halaman. Jadi kalau di rekan-rekan mau iklannya lewat handphone, pastikan dua aplikasi ini udah tersedia ya di handphone rekan-rekan semua. Nah, untuk di IG-nya sendiri pastikan di pengaturannya itu tidak privat ya rekan-rekan. Jadi kalau misalnya kita masuk di pengaturan, ini dia udah bentuknya yang akunnya ini yang memang udah bisnis ya, bukan akun yang pribadi. Jadi ini kalau dia bisnis, dia akan ada pilihan untuk beralih ke akun pribadi atau ke akun kreator. Jadi kita pilihnya yang akun bisnis ya. Jadi sebelum rekan-rekan masuk ke situ bisa dirubah dulu di pengaturannya. Nah, setelah ini rekan-rekan bisa langsung melakukan ya iklannya. Jadi caranya sangat simpel sekali. Yang pertama kita pilih dulu dari hal yang ingin kita iklankan. Misalnya kita ambil contoh yang ini ya, yang ini, terus mau modelnya seperti apa atau normal dan sebagainya. Ini kita pilih yang normal ya. Selanjutnya terus kita buat misalnya programnya ya, khusus NMAX di bulan Juli cukup bayar 5 juta. Nah, ini misalnya ya, bisa misalnya hubungi asal kita masukkan nomor WA kita ya. Oke, setelah ini kalau mau masukkan mau disambungkan ke Twitter atau ke Facebook juga bisa, mau masukkan lokasinya juga bisa. Setelah itu seperti biasa kita bagikan. Nah, setelah selesai, setelah selesai, nah ini udah selesai, udah keluar ya. Nah, setelah itu kita langsung klik di buat iklan. Nah, dibuat iklan. Nah, yang pertama itu ada pilih tempat untuk mengirimkan orang. Nah, di sini ada 3 pilihan. Jadi ketika ada orang yang tertarik dengan iklan kita, ya iklan rekan-rekan semua, itu ada 3 pilihan di sini. Jadi ketika orang tertarik itu bisa rekan-rekan kirimkan untuk melihat profil rekan-rekan, ini bisa dipilih di sini, atau langsung ke direct message rekan-rekan, atau kalau misalnya rekan-rekan udah punya web, bisa langsung masukkan webnya ya. Jadi di situ bisa juga masukkan ini dan tentukan tombolnya mau seperti apa, apakah misalnya pelajari selengkapnya ya, ini bisa, atau belanja sekarang, tonton lainnya, atau hubungi kami, pesan sekarang, dan daftar. Ini bisa rekan-rekan masukkan di URL-nya ya. Jadi kalau memang ada situs webnya.
ya. Nah, kalau misalnya di sini kita simpulkan saja ke pesan ya. Jadi ketika nanti orang tertarik, dia langsung mengirimkan pesan ke kita. Nah, setelah itu kita teruskan, kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan ditentukan untuk pemilihan pemirsa ya. Jadi target kita siapa yang ingin kita tuju kayak gitu kan. Nah, di sini ada pilihannya adalah otomatis atau buat yang kita sendiri ya, pengennya mau yang seperti apa. Nah, di sini saran saya rekan-rekan pilih yang buat milik kita sendiri kayak itu. Kita memang memilih target pemirsa sendiri ya. Jadi kita tentukan interest dari pemirsa kita pengennya seperti apa. Jadi ini nanti adalah tujuannya untuk meletakkan iklannya dari IG akan memilih target sesuai dengan yang rekan-rekan pilih. Jadi misalnya kita buat di sini ya. Yang dari pertamanya nama pemirsanya siapa ya, bukan nama orang tapi misalnya interestnya di mana, terus lokasi bisa juga ya rekan-rekan tentukan di sini ya, lokal misalnya ini sesuai area, mau radius berapa ya bisa diperluas. Nah, di sini kalau misal rekan-rekan lihat ya, kalau di radius 9 kilo di seputaran Palembang ini dia potensi orang yang dijangkaunya itu ada 2.900.000 ya. Tapi itu terlalu luas ya, jadi misal kita sempitkan saja menjadi 5 kilo, jadi ada sekitar 1.200.000 ya untuk ini kita okekan. Terus minatnya, kira-kira minatnya di apa, misalnya di motorsport ya, kita buat di sini sepeda motor misalnya ya, kita buat di sini yang orang-orang yang suka ya. Terus ini bisa kita tambahkan ya, selain sepeda motor misal helm ya, orang-orang yang hobi helm misalnya. Oke, ini kita bisa pilih. Ini kalau dengan yang dua ini kurang lebih ada sekitar 400.000 orang ya. Bisa juga kita tambahkan lagi selain sepeda motor, motorcycle helmet atau helm ya. Kita bisa juga tambahkan misal motor sport atau sport ya, orang-orang yang hobi sport misalnya. Oke, setelah ini kalau menurut kita atau menurut rekan-rekan udah cukup, kita okekan ya. Jadi terus kita juga tentukan usia nih. Ini karena kita tadi iklannya NMAX, kira-kira usianya mau berapa ya. Jadi kalau misalnya kita ambil itu dari usia 30 tahun ya. Usia 30 tahun. Ini mau laki-laki dan perempuannya boleh ya. Jadi kalau mau laki-laki saja itu ada sekitar 110.000, atau kita mau tambahkan perempuan juga boleh, tapi kebanyakan NMAX biasanya laki-laki, kita langsung ke laki-laki saja. Oke, nama pemirsanya ini kita buat misalnya NMAX ya, tadi kita ini penamaan kita saja, nanti ketika iklan berikutnya kita udah bisa langsung pilih iklan ini akan sudah ada ya. Jadi misalnya kita oke, kita teruskan ya, jadi kita pilih tadi NMAX ya untuk pemirsanya, kita lanjutkan lagi. Nah, ini di anggaran ya, jadi misalnya rekan-rekan ini bisa dipilih ya anggarannya mau berapa per harinya. Jadi ada pilihan termurahnya itu ada 20.000 per hari sampai dengan ada 10 juta di harian. Jadi kalau misalnya kita masukkan anggarannya itu 20.000 misal, jadi rekan-rekan mau uji coba dulu. Nah, kalau mau uji coba itu ya, jadi rekan-rekan usahakan itu di 3 hari. Karena kalau di 3 hari itu udah kelihatan iklan kita tadi baik atau tidaknya, atau efektif atau tidaknya udah kelihatan ya. Jadi kalau udah 3 hari. Jadi kita buat di sini contoh 3 hari ya. Jadi di 3 hari ini estimasinya itu mencapai 10.000 orang ya. Jadi jadi total pembelajarannya itu sekitar 60.000 ya. Oke, setelah kita setting untuk anggarannya, kita langsungkan sama durasi. Nah, ini sebenarnya iklan kita udah siap ya. Jadi yang tadi udah lengkap, tapi di sini ada yang kurang, itu saldonya. Jadi saldo di sini masih 0. Jadi kita langsung klik di sini saja. Untuk pembayarannya, rekan-rekan bisa pilih sesuai mana yang tadi. Kalau pembayarannya kan 60.000.
ya. Terus di sini pilih mau metodenya apa, ya, kartu kredit, bank transfer atau doku, ya, bisa dipilih. Misalnya di sini kita pilih bank transfer. Oke, bank transfer. Kita lanjutkan, ya. Setelah bank transfer, oke, dia akan masuk ke proses Facebook paymentnya. Nah, di sini ya, jadi di sini udah keluar pesanan Anda, ya. Di sini sudah ini, di sini dia akan masuk di email juga. Ini kode banknya. Ini kalau 013 ini kurang lebih di Permata, ya, di sini. Contoh cara pembayarannya. Oke, di Prima itu, ya, bersama atau Prima transfer account, masukkan rincian biayanya Bank Permata, ya, benar, ya. Jadi kode banknya 013, masukkan kode pembayaran dan jumlah, dan simpan struk sebagai bukti, jangan lupa, ya. Oke, langsung kita masuk lagi kembali lagi ke situ tadi. Nanti setelah kita lakukan pembayarannya, dia akan iklan kita sudah bisa segera tampil, ya, rekan-rekan semua, ya. Dan kalau misalnya uang ini udah masuk, ini kita bisa langsung buat promosinya. Nah, itu, ya, rekan-rekan, sekilas bagaimana tipsnya atau triknya untuk rekan-rekan semua dalam membuat iklan di IG tentunya. Oke, sekian dari saya, rekan-rekan. Sampai bertemu di edisi-edisi berikutnya, ya, di sharing-sharing berikutnya. Dan jangan lupa like, subscribe, and comment, ya. Oke, thank you.